Pak Hasan dikenal sebagai penjual bubur ayam keliling yang sudah bertahan-tahan berjualan di daerah pinggiran Cirebon. Usianya sudah 48 tahun, rambutnya mulai dipenuhi uban, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dibanding beberapa tahun sebelumnya. Setiap subuh sebelum azan berkumandang, ia sudah bangun untuk menyiapkan bubur di dapur rumah kecilnya yang berdinding kayu lapuk dengan lampu dapur yang redup dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Pak Hasan mengaduk bubur menggunakan sendok kayu panjang sambil sesekali batuk kecil karena asap tungku. Gerobak bubur ayam miliknya berwarna coklat tua. Catnya sudah banyak mengelupas. Rodanya sering berbunyi nyaring saat didorong dan bagian kacanya mulai retak di beberapa sisi. Meski begitu, gerobak itu menjadi satu-satunya harapan Pak Hasan untuk menghidupi keluarganya. Ia biasa mangkal di dekat sekolah dasar setiap pagi, karena berharap para murid dan guru membeli dagangannya sebelum masuk kelas. Namun beberapa bulan terakhir, dagangannya semakin sepi. Anak-anak lebih suka membeli makanan lain yang dianggap lebih murah dan lebih enak. Di sekitar sekolah mulai banyak pedagang baru bermunculan. Ada penjual sosis bakar, penjual nasi kuning, sampai bubur ayam modern dengan topping melimpah. Bubur ayam Pak Hasan yang sederhana mulai terlupakan. "Pak, buburnya nanti aja ya," ucap seorang ibu sambil menarik tangan anaknya menuju pedagang lain. Pak Hasan hanya tersenyum kecil walaupun dadanya terasa sesak. Ia duduk di bangku kayu kecil di samping gerobaknya sambil memperhatikan bubur di panci besar yang masih hampir penuh. Uap panas terus keluar, tetapi tidak ada pembeli yang mendekat. Hari demi hari, keadaan semakin buruk. Kadang sampai siang, buburnya hanya laku 3 atau 4 mangkuk. Padahal, ia harus membayar utang beras, membeli obat untuk istrinya yang sakit-sakitan, dan menyiapkan uang sekolah anak bungsunya. Istrinya, Bu Aminah, sudah lama mengidap penyakit paru-paru. Tubuh wanita itu semakin lemah dan sering batuk darah pada malam hari. Rumah mereka yang kecil terasa semakin suram karena hampir setiap hari dipenuhi suara batuk dan tangisan pelan. Suatu malam, setelah pulang berjualan dengan wajah kusut, Pak Hasan duduk termenung di depan rumah sambil memandangi gerobak coklatnya. "Berapa yang laku hari ini, Pak?" tanya Bu Aminah dengan suara lemah. Pak Hasan terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Cuma 6 mangkuk." Bu Aminah menunduk sedih. Ia tahu, uang itu bahkan tidak cukup membeli obat untuk esok hari. "Kalau begini terus, mungkin kita harus jual rumah kecil ini," ucap Pak Hasan lirih. Anak bungsunya yang sedang belajar di ruang tengah langsung berhenti menulis. Wajah bocah itu terlihat takut mendengar perkataan ayahnya. "Mau tinggal di mana kalau rumah dijual, Pak?" tanyanya pelan. Pak Hasan tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Dalam pikirannya, ia benar-benar sudah kehabisan jalan. Malam itu, hujan turun sangat deras. Angin dingin masuk dari sela-sela dinding kayu rumah mereka. Pak Hasan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan utang yang menumpuk dan keadaan keluarganya yang semakin sulit. Karena kepalanya terasa penuh, ia memutuskan keluar rumah untuk mencari udara segar. Dengan memakai jaket lusuh dan sandal tipis, Pak Hasan berjalan menyusuri jalan kampung yang sepi. Lampu jalan hanya beberapa yang menyala, membuat suasana terasa rimang-rimang dan menyeramkan. Saat melewati area pemakaman tua di ujung desa, langkah Pak Hasan tiba-tiba terhenti. Ia melihat seorang lelaki tua duduk di bawah pohon beringin besar. Orang itu memakai pakaian hitam lusuh dan penutup kepala seperti ikat kain kuno. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan senyumnya terlihat aneh dalam gelap malam. Pak Hasan sebenarnya ingin pergi sepat-sepat, tetapi lelaki tua itu tiba-tiba memanggil namanya. "Hasan." Pak Hasan langsung merinding. Ia yakin tidak mengenal orang itu. "Bapak, siapa?" tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu terkekeh pelan. "Aku tahu kamu sedang susah. Buburmu tidak laku. Istrimu sakit. Utangmu banyak." Wajah Pak Hasan langsung pucat. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Bagaimana Bapak tahu?" Lelaki tua itu berdiri perlahan sambil membawa tongkat kayu hitam. Orang putus asa selalu terlihat jelas. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih dingin.
Daun-daun pohon beringin bergoyang keras, meski hujan sudah reda. Pak Hasan mulai merasa tidak nyaman. Tetapi, entah kenapa ia tidak bisa pergi dari tempat itu. Aku bisa bantu daganganmu ramai. Lanjut, lelaki tua itu pelan. Bahkan lebih ramai dari yang pernah kamu bayangkan. Pak Hasan menelan ludah. Caranya bagaimana? Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah bungkusan kain kecil berwarna kuning kusam dari dalam bajunya. Saat dibuka sedikit, terlihat bubuk berwarna kekuningan dengan aroma yang sangat harum. Aduk sedikit saja ke kuah buburmu setiap pagi. Orang-orang akan datang sendiri. Pak Hasan memandangi bubuk itu dengan ragu. Apa ini bumbu biasa? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Engapsa, bumbu keberuntungan. Pak Hasan mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi bayangan wajah istrinya yang sakit dan anaknya yang hampir putus sekolah membuat pikirannya kacau. Tidak gratis kan? Tanya Pak Hasan. Tentu tidak, jawab lelaki tua itu pelan sambil menatap tajam. Nanti akan ada waktunya, kamu membalas. Suasana mendadak sunyi, bahkan suara jangkrik seperti menghilang. Pak Hasan merasa tengkuknya dingin. Kalau saya tidak mau, lelaki tua itu tertawa kecil. Maka hidupmu akan tetap seperti sekarang. Miskin, lapar, dan perlahan kehilangan keluargamu. Kalimat itu terasa seperti menghantam dada Pak Hasan. Tangannya mulai gemetar. Dalam hati kecilnya, ia tahu tawaran itu bukan sesuatu yang baik. Namun semakin ia memikirkan penderitaan keluarganya, semakin lemah pula keyakinannya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Pak Hasan menerima bungkusan kain kuning itu. Senyum lelaki tua tersebut perlahan melebar. Mulai besok pagi, hidupmu akan berubah. Setelah mengatakan itu, lelaki tua tersebut berjalan masuk ke area makam yang gelap. Anehnya, dalam hitungan detik, sosoknya menghilang begitu saja di balik kabut tipis. Pak Hasan berdiri mematung sambil memegang bungkusan kecil di tangannya. Entah kenapa aroma dari bubuk itu semakin kuat tercium. Harumnya sangat aneh. Wangi seperti kaldu ayam, tetapi bercampur bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Malam itu, tanpa disadari, Pak Hasan telah membuka pintu menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi, setelah pertemuannya dengan lelaki tua di makam itu, Pak Hasan bangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Semalaman, ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah lelaki tua berpakaian hitam itu selalu muncul di pikirannya. Bahkan suara ucapannya masih terngiang jelas di telinga. Mulai besok pagi, hidupmu akan berubah. Pak Hasan duduk lama di dapur rumahnya, sambil memandangi bungkusan kain kuning yang ia simpan di atas meja kayu. Di luar Rama, langit masih gelap, dan udara subuh terasa dingin. Suara azan mulai terdengar samar dari kejauhan. Bu Aminah yang sedang berbaring di ruang tengah kembali batuk cukup keras, hingga membuat Pak Hasan tersentak. Ia langsung menoleh ke arah istrinya dengan wajah cemas. Batuk itu terdengar semakin parah dibanding biasanya. Pak Hasan menunduk lemas. Ia tahu obat istrinya tinggal sedikit, sementara uang di dompetnya bahkan tidak cukup membeli setengah resep dari dokter. Perlahan ia kembali memandang bungkusan kain kuning di atas meja. Tangannya bergerak pelan untuk membukanya. Saat kain itu terbuka, aroma harum langsung memenuhi dapur sempit tersebut. Wanginya sangat aneh, mirip kaldu ayam yang gurih bercampur rempah-rempah henggot. Tetapi di balik aroma itu, ada bau amis samar yang membuat perut terasa tidak nyaman. Pak Hasan mengernyit. Bubuk di dalamnya terlihat halus dan berwarna kuning pekat seperti kunyit. Tetapi sesekali tampak seperti bergerak kecil saat terkena cahaya lampu. Dapur. Pak Hasan cepat-cepat menggeleng. Mungkin aku cuma kurang tidur, gumamnya pelan. Ia mencoba membuang pikiran aneh itu lalu mulai memasak bubur seperti biasa. Beras dimasukkan ke dalam panci besar, ayam direbus, dan kuah kuning mulai dimasak perlahan. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Pak Hasan berkali-kali melirik bungkusan kuning tersebut. Dalam pikirannya, terjadi pertarungan panjang. Ia takut menggunakan bubuk itu. Tetapi, ia juga takut keluarganya semakin menderita jika dagangannya tetap sepi. Hingga akhirnya, saat kuah mulai mendidih, Pak Hasan mengambil
sedikit bubuk kuning itu menggunakan ujung sendok. Tangannya gemetar. Cuma sedikit, bisiknya pelan. Ia lalu menaburkan bubuk tersebut ke dalam kuah. Seketika aroma harum langsung menyebar sangat kuat memenuhi seluruh dapur. Pak Hasan sampai terkejut sendiri. Kuah bubur yang biasanya biasa saja, kini mengeluarkan wangi yang luar biasa menggoda. Bahkan, warna kuahnya berubah menjadi lebih kuning cerah dan tampak lebih kental. Bu Aminah yang sedang sakit, sampai keluar dari ruang tengah, sambil memegangi dinding. Hasan, kamu masak apa? Harumnya sampai keluar rumah, ucapnya heran. Pak Hasan gugup, cuma coba bumbu baru. Bu Aminah mengangguk pelan, walaupun wajahnya terlihat bingung. Tak lama kemudian, Pak Hasan mendorong gerobak coklatnya menuju tempat biasa di dekat sekolah dasar. Pagi itu jalanan cukup ramai oleh anak-anak berseragam merah putih dan para orang tua yang mengantar. Namun baru beberapa menit berhenti di dekat gerbang sekolah. Sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa murid yang sedang berjalan tiba-tiba menoleh bersamaan ke arah gerobak bubur Pak Hasan. Harum banget, kata seorang anak kecil. Iya, aku jadi lapar, sahut temannya. Padahal biasanya mereka hanya lewat begitu saja. Tak lama kemudian, seorang guru perempuan mendekati gerobak. Pak Hasan, buburnya satu ya. Pak Hasan sedikit terkejut karena guru itu hampir tidak pernah membeli dagangannya sebelumnya. Belum selesai melayani, datang lagi 2 orang tua murid, lalu 3 anak sekolah. Lalu beberapa tukang ojek yang mangkal di ujung jalan. Dalam waktu singkat, gerobak Pak Hasan mulai dikerumuni pembeli. Pak Hasan sampai kebingungan sendiri. Tangannya bergerak cepat mengisi mangkuk demi mangkuk dengan bubur panas dan kuah kuning harum tersebut. Tambah kerupuknya, Pak. Pak Hasan, saya 2 bungkus. Wah, sekarang buburnya makin enak ya. Suara para pembeli saling bersahutan. Pak Hasan hanya tersenyum gugup sambil melayani mereka satu per satu. Di dalam hatinya mulai muncul rasa senang yang sudah lama tidak ia rasakan. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, buburnya habis sebelum jam sekolah dimulai. Bahkan, ada beberapa pembeli yang kecewa karena tidak kebagian. Besok jualan lagi ya Pak, jangan sedikit bawa buburnya. Pak Hasan mengangguk berkali-kali, sambil menahan senyum lebar. Saat menghitung uang hasil dagangan, tangannya sampai bergetar. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding biasanya. Hari itu, ia bisa membeli obat untuk istrinya, membayar sebagian utang warung beras, bahkan membawa pulang sedikit lauk untuk keluarganya di rumah. Bu Aminah terlihat bahagia melihat suaminya pulang dengan wajah cerah. Alhamdulillah, akhirnya ramai juga, katanya sambil tersenyum lemah. Pak Hasan mengangguk cepat, iya, mungkin memang rezeki kita. Tetapi saat malam mulai tiba, suasana rumah perlahan berubah aneh. Pak Hasan yang sedang duduk sendiri di dapur tiba-tiba mencium aroma bubur yang sangat kuat. Padahal, pansi-pansi sudah kosong sejak sore. Ia mengerutkan dahi. Perlahan, ia menoleh ke arah tungku dapur. Tidak ada apa-apa, namun suara seperti air mendidih samar-samar terdengar dari arah sana. Bluk, plak, plak. Pak Hasan berdiri pelan lalu mendekati tungku. Saat membuka tutup panci kosong, ia langsung terkejut. Di dasar panci, terdapat cairan kuning pekat yang masih mengepul panas. Padahal, ia yakin sudah mencucinya bersih tadi siang. Jantung Pak Hasan mulai berdetak cepat. Belum sempat berpikir lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara bisikan lirih tepat di belakang telinganya. Besok, campur lebih banyak. Pak Hasan langsung membalikan badan dengan panik. Tetapi tidak ada siapa-siapa di dapur. Hanya lampu redup yang bergoyang, pelan tertiup angin. Malam, napas Pak Hasan mulai memburu. Ia mencoba menenangkan diri sambil berkata dalam hati bahwa itu mungkin hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun saat hendak meninggalkan dapur, matanya tiba-tiba melihat sesuatu di meja kayu. Bungkusan kain kuning itu kini terbuka sendiri, dan bubuk di dalamnya terlihat lebih banyak dibanding sebelumnya. Hari-hari setelah bubur, Pak Hasan mendadak ramai, mulai terasa sangat berbeda
Bagi warga sekitar sekolah di Cirebon, gerobak coklat miliknya yang dulu sering sepi, kini selalu dikerumuni pembeli sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Aroma kuah kuningnya menyebar sampai ke ujung jalan dan membuat siapapun yang mencium baunya merasa lapar secara tiba-tiba. Bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak suka bubur ayam mulai ikut membeli. Heran ya, buburnya Pak Hasan sekarang beda banget. Iya, kuahnya bikin nagih. Sekali makan jadi pengen lagi. Kalimat teh seperti itu terus terdengar hampir setiap pagi. Pak Hasan sendiri mulai menikmati perubahan hidupnya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia bisa membawa pulang uang cukup banyak setiap hari. Ia membelikan obat rutin untuk Bu Aminah, memperbaiki atap rumah yang bocor, bahkan membelikan sepatu baru untuk anak bungsunya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diri Pak Hasan. Setiap pagi sebelum berjualan, ia selalu menambahkan bubuk kuning dari bungkusan kain pemberian lelaki tua itu ke dalam kuah buburnya. Awalnya hanya sedikit, tetapi lama-lama ia mulai menuruti bisikan aneh yang sering muncul di telinganya saat malam tiba. Tambah lagi, biar makin ramai, biar semua orang datang. Dan memang benar, semakin banyak bubuk itu dicampurkan, semakin luar biasa rasa buburnya. Kuah kuningnya menjadi sangat gurih dan harum, sampai membuat orang-orang rela antre panjang. Bahkan beberapa pelanggan datang dari kampung sebelah hanya untuk membeli bubur Pak Hasan. Yang paling aneh adalah tingkah para pelanggan. Setelah memakan bubur tersebut, mereka seperti ketagihan. Suatu pagi, seorang tukang becak bernama Mang Darto datang terburu-buru ke gerobak Pak Hasan. "Masih ada buburnya, Pak?" tanyanya dengan napas ngos-ngosan. "Masih sedikit." "Syukur, saya dari tadi kepikiran terus sama bubur Bapak. Semalaman malah kebayang aromanya." Pak Hasan hanya tertawa kecil, meski dalam hati ia merasa aneh mendengar ucapan itu. Beberapa pelanggan bahkan mulai membeli 2-3 porsi sekaligus. Ada yang mengatakan kalau sehari tidak makan bubur Pak Hasan, badan mereka terasa lemas dan mulut terasa hambar. Ibu-ibu yang biasanya memasak sarapan sendiri mulai memilih membeli bubur tersebut setiap pagi. Anak-anak sekolah juga mulai berubah. Mereka sering diam memandangi gerobak Pak Hasan dari kejauhan sambil menelan ludah. Bahkan ada beberapa murid yang rela menyisihkan uang jajan mereka hanya demi semangkuk bubur. Suasana antrean setiap pagi semakin ramai dan penuh sesak. Namun semakin hari, Pak Hasan mulai menyadari ada sesuatu yang menyeramkan di balik keramaian itu. Suatu pagi, ketika sedang melayani pembeli, ia melihat seorang anak kecil memakan buburnya dengan cara aneh. Anak itu makan sangat cepat, sambil terus menatap kosong ke arah kuah kuning di mangkuknya. Ibunya sampai menegur, "Pelan-pelan, makannya." Tetapi anak itu seperti tidak mendengar, tangannya terus menyendok bubur dengan rakus, sampai kuahnya habis tak tersisa. Setelah selesai makan, anak tersebut mendongak perlahan ke arah Pak Hasan. "Besok saya beli lagi ya, Pak." Nada suaranya terdengar datar dan kosong. Pak Hasan langsung merinding. Belum hilang rasa aneh itu, beberapa hari kemudian muncul kejadian lain yang lebih membuatnya gelisah. Seorang guru perempuan bernama Bu Rina mendatangi gerobak Pak Hasan dengan wajah pucat. "Pak Hasan, akhir-akhir ini murid-murid sering mengantuk di kelas setelah makan bubur Bapak." Pak Hasan gugup. "Oh ya, iya. Bahkan ada yang bilang sering mimpi buruk." Pak Hasan berusaha tertawa kecil. "Mungkin kecapekan main." Bu Rina tidak langsung menjawab. Matanya justru memandang panci kuah kuning di gerobak dengan tatapan curiga. "Bapak pakai bumbu apa sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat jantung Pak Hasan berdetak keras. "Bumbu biasa saja, Bu." Bu Rina mengangguk pelan, walaupun wajahnya masih terlihat tidak yakin. Setelah guru itu pergi, tangan Pak Hasan mulai dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada dagangannya sendiri. Malam harinya, kejadian aneh kembali muncul di rumah Pak Hasan. Saat sedang tidur, ia mendengar suara ramai, seperti kerumunan orang, dari arah dapur. Pak Hasan terbangun perlahan. Awalnya ia mengira ada pencuri masuk rumah, namun ketika membuka pintu kamar, suara itu langsung menghilang. Rumah kembali sunyi, hanya suara jam dinding yang terdengar pelan.
tik-tak, tik-tak. Pak Hasan berjalan menuju dapur dengan perasaan tidak enak. Dan, benar saja, lampu dapur menyala sendiri. Padahal sebelumnya sudah dimatikan. Saat masuk ke dalam, Pak Hasan langsung membeku. Di atas meja kayu, terdapat beberapa mangkuk bubur kosong yang tersusun rapi. Kuah kuning menetes perlahan dari pinggir mangkuk ke lantai. Padahal ia yakin, tidak ada siapapun yang makan di dapur malam itu. Tiba-tiba, slurp, terdengar suara seperti seseorang sedang menyeruput kuah. Pak Hasan menoleh cepat ke arah pojok dapur. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar lagi. Slurp, slurp, kali ini lebih jelas. Napas Pak Hasan mulai memburu. Matanya perlahan melihat ke bawah meja dapur. Dan saat itulah, tubuhnya langsung gemetar hebat. Di bawah meja, ada sosok hitam kurus, sedang jongkok, sambil memegang mangkuk bubur. Wajahnya tidak terlihat jelas, karena tertutup rambut panjang kusut. Tetapi suara menyeruput kuah terus terdengar dari sosok itu. Slurp, slurp, Pak Hasan mundur perlahan dengan wajah pucat. Lalu, sosok itu berhenti makan. Kepalanya bergerak pelan menatap Pak Hasan. Dari balik rambut kusutnya terlihat sepasang mata merah menyala. Dan suara parau pun terdengar lirih. Kuahnya kurang banyak. Sejak melihat sosok hitam di dapurnya malam itu, hidup Pak Hasan mulai dipenuhi rasa takut yang tidak pernah hilang. Wajah pucat dan mata merah makhluk itu terus terbayang di pikirannya, bahkan saat ia sedang berjualan di dekat sekolah. Setiap kali aroma kuah kuning mengepul dari pancinya, dada Pak Hasan terasa sesak. Namun anehnya, meski ketakutan, ia tidak bisa berhenti menggunakan bubuk kuning tersebut. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan pikirannya. Jika sehari saja ia tidak mencampurkan bubuk itu ke dalam kuah, kepalanya terasa sakit luar biasa. Tubuhnya lemas dan telinganya dipenuhi bisikan-bisikan aneh. Jangan berhenti, semua akan kembali miskin. Campurkan lagi, karena setiap subuh Pak Hasan tetap membuka bungkusan kain kuning itu dengan tangan gemetar, lalu menaburkannya ke dalam kuah bubur. Dan seperti biasanya, dagangannya selalu habis. Bahkan kini, antrean pembeli semakin panjang. Banyak orang rela datang lebih pagi hanya agar tidak kehabisan bubur ayam Pak Hasan. Gerobak coklatnya yang dulu nyaris bangkrut, kini menjadi pusat keramaian di dekat sekolah dasar itu. Tetapi semakin ramai pembeli, semakin banyak pula kejadian menyeramkan yang mulai dirasakan warga sekitar. Awalnya hanya rumor kecil. Beberapa penjaga sekolah mengaku sering melihat bayangan hitam berdiri di dekat gerobak Pak Hasan saat subuh. Sosok itu tinggi kurus dan selalu muncul tepat ketika kuah mulai dipanaskan. Awalnya saya kira orang lagi berdiri, kata Pak Ujang, penjaga sekolah. Tapi pas saya lihat lagi, kakinya nggak nyentuh tanah. Cerita itu cepat menyebar ke warga sekitar. Ada juga tukang parkir yang mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari arah gerobak bubur saat jalanan masih sepi. Padahal waktu itu Pak Hasan sedang sendirian melayani pembeli. Suara tangisan itu terdengar lirih dan menyedihkan. Kadang dekat sekali, kadang seperti berasal dari dalam panci kuah. Pak Hasan sebenarnya mendengar rumor-rumor itu, tetapi ia pura-pura tidak peduli. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan. Sampai akhirnya kejadian yang lebih mengerikan benar-benar terjadi. Pagi itu suasana sekolah sangat ramai. Anak-anak berlarian, suara pedagang saling bersahutan, dan antrean di gerobak Pak Hasan mengular panjang. Pak Hasan sibuk menuangkan kuah kuning ke mangkuk pelanggan satu persatu. Namun tiba-tiba seorang murid perempuan yang sedang makan bubur di pinggir jalan mendadak kejang-kejang. Sendok di tangannya jatuh. Matanya melotot ke atas. Tubuhnya bergetar hebat sambil mulutnya mengeluarkan suara aneh seperti orang sedang tersedak. Orang-orang langsung panik. Ya Allah, kenapa itu anak? Cepat panggil gurunya. Suasana mendadak kacau. Ibu guru dan beberapa warga langsung mengerumuni anak tersebut. Anehnya, di tengah tubuhnya yang kejang, anak itu terus berbisik pelan. Panas, panas. Di dalam kuah ada orang. Kalimat itu membuat beberapa warga langsung saling berpandangan dengan wajah takut. Tak lama kemudian, anak itu pingsan. Pak Hasan berdiri membeku di belakang gerobaknya. Tangannya
dingin. Napasnya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa semua kejadian ini berhubungan dengan bubur miliknya. Tetapi rasa takut itu kalah oleh kenyataan bahwa dagangannya masih tetap diserbu pembeli. Bahkan setelah kejadian tadi pagi, masih banyak orang membeli buburnya seperti tidak terjadi apa-apa. Yang lebih aneh, beberapa pelanggan justru terlihat semakin tergela-hela dengan rasa bubur tersebut. Sore harinya, saat Pak Hasan sedang membersihkan gerobak coklatnya di depan rumah, seorang tetangga tiba-tiba datang menghampiri. Namanya Mang Didi, seorang tukang ojek yang sering membeli bubur Pak Hasan. Wajah pria itu terlihat pucat dan matanya cekung seperti kurang tidur. "Pak Hasan," ucapnya pelan. "Iya, Mang." Mang Didi menelan ludah sebelum bicara lagi. "Bubur Bapak itu sebenarnya pakai apa?" Pak Hasan langsung gugup. "Maksudnya, saya tiap malam mimpi aneh sejak sering makan bubur itu." Pak Hasan mencoba tertawa kecil. "Mimpi apa?" Mang Didi terdiam beberapa detik. "Saya mimpi ada anak kecil duduk di dalam panci kuah. Badannya hitam, gosong, matanya merah." Tubuh Pak Hasan langsung merinding. "Mungkin cuma mimpi biasa, tapi tiap malam sama terus," lanjut Mang Didi dengan suara gemetar. Dia selalu bilang satu kalimat. Pak Hasan menatapnya pelan. Mang Didi mendekat lalu berbisik lirih. Kuahnya belum lengkap." Jantung Pak Hasan terasa seperti berhenti sesaat. Belum sempat menjawab, Mang Didi tiba-tiba memegangi kepalanya sendiri. "Aduh!" Tubuh pria itu mendadak limbung. Dari hidungnya keluar darah segar. Pak Hasan langsung panik dan mencoba menolongnya. Tetapi Mang Didi malah menatap lurus ke arah gerobak coklat di belakang Pak Hasan. Tatapannya kosong. Lalu dengan suara berat yang bukan seperti suaranya sendiri, Mang Didi berkata pelan, "Dia sudah mulai meminta." Setelah mengatakan itu, Mang Didi jatuh pingsan di tanah. Malam harinya, hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali di langit desa. Pak Hasan duduk sendirian di dapur dengan wajah kusut. Di depannya terdapat bungkusan kain kuning yang kini terlihat semakin kusam dan kotor. Ia mulai merasa hidupnya perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Tibet, tok tok tok, terdengar suara ketukan dari arah gerobak bubur yang diparkir di depan rumah. Pak Hasan menoleh perlahan. Suara itu terdengar lagi. Tok tok tok, seperti ada seseorang mengetuk kaca gerobaknya dari luar. Padahal hujan sangat deras dan jalanan sudah sepi. Dengan jantung berdebar keras, Pak Hasan mengambil senter lalu berjalan keluar rumah. Air hujan membasahi tubuhnya saat ia mendekati gerobak coklat tersebut. Suasana malam terasa sangat dingin, dan ketika cahaya senter diarahkan ke kaca gerobak, Pak Hasan langsung membeku. Di kaca bagian depan, terlihat bekas telapak tangan kecil berwarna kuning. Bukan tetapi puluhan, seolah ada banyak anak kecil yang menempelkan tangan mereka dari dalam gerobak. Sejak muncul bekas puluhan telapak tangan kecil di kaca gerobaknya, Pak Hasan semakin sulit hidup tenang. Setiap malam, ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari sudut rumah yang gelap. Bahkan, suara roda gerobak coklatnya kadang terdengar bergerak sendiri di depan rumah. Padahal, tidak ada seorang pun di luar. Tidurnya mulai tidak nyenyak. Matanya menghitam karena kurang istirahat. Tubuhnya semakin kurus, sementara wajahnya terlihat pucat seperti orang sakit. Namun anehnya, di tengah keadaan itu, dagangan buburnya justru semakin laris. Kini bukan hanya anak sekolah dan warga sekitar yang datang membeli. Orang-orang dari daerah lain mulai berdatangan hanya untuk mencicipi bubur ayam Pak Hasan yang terkenal paling enak di Cirebon. Setiap pagi antrean panjang selalu memenuhi pinggir jalan dekat sekolah. Kalau belum makan bubur Pak Hasan, rasanya nggak semangat kerja. Kuahnya beda banget, kayak ada rasa yang bikin nagih. Kalimat itu terus terdengar setiap hari. Pak Hasan hanya tersenyum hambar setiap mendengarnya. Di dalam hatinya, rasa senang karena dagangannya laris mulai berubah menjadi ketakutan. Apalagi sejak kejadian aneh semakin sering muncul. Kadang saat menuangkan kuah, ia melihat bayangan wajah anak kecil muncul sesaat di permukaan panci, lalu menghilang begitu saja.
Kadang ia mendengar suara cekikikan kecil dari bawah gerobak. Bahkan, beberapa kali ia mencium bau busuk seperti bangkai, bercampur aroma kuah kuning yang harum. Namun semua itu masih ia tahan sendiri. Sampai akhirnya, anak sulungnya yang bernama Rizal mulai curiga. Rizal sebenarnya sudah lama merasakan perubahan aneh pada ayahnya. Dulu Pak Hasan dikenal sebagai orang yang lembut dan rajin mengaji di musala kampung. Tetapi sekarang ayahnya sering melamun, mudah marah, dan hampir setiap malam keluar rumah diam-diam. Suatu malam, Rizal terbangun karena mendengar suara pintu depan dibuka perlahan. Ia mengintip dari jendela kamar. Dilihatnya Pak Hasan berjalan keluar rumah sambil membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Rizal langsung merasa aneh. Karena penasaran, ia diam-diam mengikuti ayahnya dari belakang. Malam itu, suasana desa sangat sepi. Kabut tipis turun menutupi jalan kecil menuju area pemakaman tua di ujung kampung. Langkah Pak Hasan terlihat cepat, seolah ia sudah hafal tujuan yang akan didatanginya. Rizal terus mengikuti dengan hati-hati sambil bersembunyi di balik pepohonan. Dan, benar saja, Pak Hasan berhenti tepat di dekat pohon beringin besar, tempat ia pernah bertemu lelaki tua misterius itu. Jantung Rizal mulai berdebar keras. Dari balik semak-semak, ia melihat ayahnya mengeluarkan sebuah mangkuk tanah liat dan kendi kecil dari dalam kain hitam. Lalu Pak Hasan menuangkan cairan berwarna kuning pekat ke mangkuk tersebut. Aroma amis langsung tercium sampai ke tempat Rizal bersembunyi. Tak lama kemudian, Pak Hasan mengeluarkan seekor ayam hitam kecil yang masih hidup. Rizal langsung menutup mulutnya sendiri saat melihat ayahnya mulai membaca mantra dengan suara pelan dan tidak jelas. Angin malam mendadak bertiup lebih dingin. Daun pohon beringin bergoyang keras, meski udara sebelumnya tenang. Pak Hasan lalu mengambil pisau kecil dari sakunya. Dan, tanpa ragu, ia menyembelih ayam hitam itu tepat di atas mangkuk tanah liat. Darah segar mengalir bercampur dengan cairan kuning di dalam mangkuk. Rizal sampai gemetar melihatnya. Namun, yang lebih menyeramkan terjadi beberapa detik kemudian. Cairan di mangkuk itu mulai bergerak sendiri, seperti mendidih. Lalu perlahan, muncul wajah-wajah kecil di permukaannya. Wajah anak-anak. Mata mereka tertutup, kulitnya pucat, dan mulut mereka bergerak seperti sedang berbisik. Rizal hampir berteriak ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah belakang pohon beringin. Korbanmu masih kura. Rizal langsung menoleh cepat. Di sana berdiri lelaki tua, berpakaian hitam, yang wajahnya sangat pucat. Matanya merah redup, dan senyumnya membuat bulu kuduk berdiri. Pak Hasan langsung menundukkan kepala seperti ketakutan. Saya sudah menjalankan semua permintaan, ucapnya gemetar, tapi rasa kuahnya mulai melemah. Jawab lelaki tua itu pelan. Kalau ingin tetap ramai, kau harus memberi lebih banyak. Tubuh Pak Hasan terlihat gemetar hebat. Saya tidak sanggup lagi. Lelaki tua itu tertawa pelan. Suara tawanya terdengar seperti bisikan banyak orang sekaligus. Kau sudah terikat, Hasan. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengangkat tangannya, perlahan. Dan dalam sekejap, bayangan hitam bermunculan di sekitar pohon beringin. Puluhan sosok kecil berdiri mengelilingi Pak Hasan. Tubuh mereka kurus, mata merah, dan kulitnya hitam gosong, seperti terbakar. Mereka semua menatap ke arah mangkuk, berisi cairan kuning. Lapa, 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 suara mereka terdengar bersamaan. Rizal yang melihat dari kejauhan, hampir pingsan karena ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, sampai tanpa sadar menginjak ranting kering. Krek, suara itu langsung memecah suasana. Pak Hasan dan lelaki tua itu menoleh bersamaan ke arah semak-semak. Siapa di sana? Bentak Pak Hasan. Panik. Rizal langsung berlari keluar dari persembunyiannya. Pak, cukup Pak, teriaknya dengan suara gemetar. Wajah Pak Hasan langsung pucat pasi. Zizau. Anak muda itu menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Bapak, ngapain? Ini semua? Apa? Pak Hasan terlihat panik luar biasa. Ia buru-buru mencoba menutupi mangkuk tanah liat tersebut. Pulang kamu! Tapi Bapak pakai ilmu apa? Belum sempat Pak Hasan menjawab, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa pelan. Rizal langsung menoleh ke arahnya. Dan saat mata mereka bertemu, tubuh Rizal
mendadak kaku, karena wajah lelaki tua itu perlahan berubah. Kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit, matanya semakin hitam, dan mulutnya terbuka terlalu lebar hingga hampir mencapai telinga. Keluargamu akhirnya tahu juga, bisiknya pelan. Rizal menjerit ketakutan. Pak Hasan langsung menarik tangan anaknya dan membawanya lari meninggalkan makam tua itu di belakang mereka. Suara tawa mengerikan terus terdengar menggema di tengah malam. Sementara dari arah pohon beringin, puluhan suara anak kecil kembali berbisik bersamaan. Kuahnya belum lengkap. Setelah malam mengerikan di makam tua itu, hubungan Pak Hasan dan anak sulungnya, Rizal, berubah total. Rumah kecil mereka yang dulu hangat kini dipenuhi suasana tegang dan rasa takut. Rizal tidak lagi bisa memandang ayahnya seperti dulu. Bayangan ritual di bawah pohon beringin terus menghantui pikirannya, terutama wajah-wajah kecil yang muncul di dalam cairan kuning bercampur darah ayam hitam itu. Sejak kejadian itu, Rizal mulai memperhatikan banyak hal aneh yang sebelumnya tidak ia sadari. Setiap subuh sebelum berjualan, Pak Hasan selalu mengunci dapur rapat-rapat. Tidak boleh ada siapapun masuk. Bahkan Bu Aminah sendiri pernah dimarahi saat tanpa sengaja membuka pintu dapur ketika Pak Hasan sedang menyiapkan kuah. Selain itu, aroma bubur kini terasa berbeda. Memang masih harum dan menggoda, tetapi di balik wanginya ada bau amis samar yang membuat perut terasa mual jika dicium terlalu lama. Rizal beberapa kali mencoba membuang bungkusan kain kuning milik ayahnya. Tetapi anehnya, benda itu selalu kembali ke tempat semula. Pernah suatu malam, ia melempar bungkusan itu ke sungai belakang kampung. Namun keesokan paginya, bungkusan tersebut sudah berada lagi di atas meja dapur dalam keadaan kering, seolah tidak pernah terkena air. Sejak saat itu, Rizal mulai benar-benar yakin bahwa keluarganya sedang terikat sesuatu yang sangat jahat. Sementara itu, keadaan warga sekitar sekolah mulai semakin mengkhawatirkan. Anak-anak yang sering makan bubur Pak Hasan mulai mengalami gangguan aneh. Ada yang sering mengigau saat tidur, ada yang mendadak demam tinggi tanpa sebab. Bahkan, beberapa murid mengaku melihat sosok anak kecil hitam berdiri di dekat tempat tidur mereka setiap malam. Orang tua mulai resah. Namun, anehnya, meski mengalami hal-hal menyeramkan, mereka tetap membeli bubur Pak Hasan. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berhenti. Kalau nggak makan bubur itu rasanya badan lemas, kata seorang warga. Saya tahu, ini aneh, tapi tetap kepengen beli yukep yang lain. Keadaan semakin buruk ketika suatu pagi seorang penjaga sekolah bernama Pak Ujang ditemukan pingsan di pos satpam. Wajahnya pucat, seperti mayat, tubuhnya dingin, dan di mulutnya terdapat cairan kuning, seperti kuah bubur. Warga langsung panik membawanya ke klinik terdekat. Namun sebelum sadar, Pak Ujang terus meracau dengan mata tertutup. Anak-anak itu lapar, mereka ada di dalam panci. Jangan makan kuahnya. Ucapan itu membuat suasana kampung semakin mencekam. Rumor tentang bubur ayam Pak Hasan mulai menyebar luas. Beberapa warga mulai percaya bahwa bubur tersebut memakai ilmu hitam. Tetapi sebagian lain menganggap semua itu hanya kebetulan dan cerita berlebihan. Pak Hasan sendiri mulai hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia selalu mendengar suara langkah kecil berjalan di sekitar rumahnya. Kadang terdengar suara sendok mengaduk panci dari dapur, meski semua orang sedang tidur. Kadang ada suara anak kecil tertawa dari dalam gerobak coklat di depan rumah. Suatu malam, Rizal memberanikan diri bicara pada ayahnya. Pak, berhenti saja. Pak Hasan yang sedang duduk di dapur langsung diam. Berhenti jualan bubur itu sebelum semuanya terlambat. Pak Hasan menatap kosong ke arah panci besar di depannya. Kamu nggak ngerti keadaan kita? Aku ngerti, Pak, bentak Rizal dengan mata merah. Tapi ini bukan rezeki biasa. Pak Hasan mengepalkan tangannya kuat. Kalau Bapak berhenti, kita semua bakal susah lagi. Tapi sekarang kita juga nggak hidup tenang. Suasana mendadak sunyi. Bu Aminah yang mendengar pertengkaran itu hanya bisa menangis pelan di ruang tengah. Pak Hasan terlihat sangat kacau. Di satu sisi, ia ketakutan dengan semua kejadian mengerikan yang muncul. Tetapi di sisi lain, ia sudah terlalu bergantung pada bubur itu. Ia
takut miskin, takut kehilangan rumah, takut keluarganya kembali menderita, dan ketakutan itu membuatnya terus terjebak. Keesokan paginya, Pak Hasan tetap berjualan seperti biasa. Namun pagi itu suasana terasa berbeda. Langit mendung gelap, meski masih pagi. Angin bertiup dingin melewati jalan dekat sekolah. Beberapa warga memandang gerobak Pak Hasan dengan tatapan aneh. Tetapi antrean pembeli tetap ramai. Saat Pak Hasan sedang menuangkan kuah ke mangkuk seorang pelanggan, tiba-tiba terdengar jeritan dari ujung antrean. Semua orang langsung menoleh. Seorang ibu muda jatuh terduduk sambil memeluk anaknya yang kejong-kejong di tanah. Anak laki-laki itu baru saja selesai memakan bubur Pak Hasan. Tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot ke atas. Lalu dengan suara kecil yang bukan seperti suara anak-anak, bocah itu berkata, "Panas, panas sekali." Kerumunan langsung panik. Namun, yang membuat semua orang merinding adalah kalimat berikutnya. Di dalam kuah ada yang menangis. Ibunya langsung histeris. Beberapa warga buru-buru membawa anak itu menjauh dari gerobak. Suasana berubah kacau. Orang-orang mulai berbisik ketakutan sambil menatap panci kuah kuning milik Pak Hasan. Dan tiba-tiba, bluk, dari dalam panci terdengar suara seperti gelembung besar pecah sendiri. Pak Hasan membeku. Kuah di dalam panci bergerak sendiri meski tidak sedang dipanaskan. Plak-plak. Lalu perlahan muncul bau busuk yang sangat menyengat. Beberapa pembeli langsung muntah di tempat. Dan saat Pak Hasan menatap permukaan kuah itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya dingin seketika. Di permukaan kuah kuning tersebut, muncul bayangan wajah anak-anak kecil. Jumlahnya banyak. Mereka semua menatap Pak Hasan sambil membuka mulut perlahan, seolah sedang menangis tanpa suara. Pak Hasan mundur dengan napas gemetar. Panci besar itu tiba-tiba berguncang keras. Sendok sayur terjatuh sendiri. Dan dari dalam kuah, terdengar suara lirih yang mulai berubah semakin jelas. "Kami lapar. Kami belum selesai." Warga yang mendengar suara itu langsung berteriak ketakutan. Antrean pembeli bubar berlarian. Beberapa orang bahkan menangis histeris. Gerobak coklat Pak Hasan kini berdiri sendirian di pinggir jalan dengan panci kuah yang terus berguncang pelan. Sementara Pak Hasan hanya bisa berdiri lemas. Karena untuk pertama kalinya, rahasia mengerikan itu mulai terlihat di depan banyak orang. Setelah kejadian mengerikan di dekat sekolah itu, nama Pak Hasan langsung menjadi pembicaraan seluruh warga Cirebon. Tidak ada lagi yang berani mendekati gerobak coklat miliknya. Jalan yang biasanya ramai oleh antrean pembeli kini berubah sepi dan penuh bisik-bisik ketakutan. Anak-anak sekolah dilarang mendekat oleh orang tua mereka. Bahkan beberapa warga mulai percaya bahwa bubur ayam Pak Hasan memang memakai ilmu pesugihan. Sudah jelas itu bukan bubur biasa. Saya sendiri dengar suara dari dalam pancinya. Pasti ada tumbal. Rumor itu menyebar semakin luas dari mulut ke mulut. Sementara di rumahnya, Pak Hasan mulai seperti kehilangan akal sehat sejak kejadian panci berguncang dan suara anak-anak terdengar di depan banyak orang. Teror di rumahnya menjadi jauh lebih mengerikan. Setiap malam, dapurnya selalu dipenuhi suara tangisan kecil. Kadang terdengar suara sendok menggores mangkuk. Kadang suara anak-anak berbisik pelan dari dalam panci. "Kami lapar. Kuahnya belum lengkap. Janji harus dibayar." Pak Hasan sudah mencoba membuang seluruh peralatan buburnya. Pernah suatu malam, ia membawa panci besar dan bungkusan kain kuning itu ke sungai, lalu melemparkannya jauh ke tengah arus. Namun keesokan paginya, semua barang itu sudah kembali berada di dapur rumahnya. Bahkan panci tersebut kini dipenuhi bercak hitam, seperti gosong di bagian dalam. Bau amisnya semakin kuat. Rizal semakin ketakutan melihat keadaan ayahnya. Pak Hasan kini sering melamun sambil menatap kosong ke arah dapur. Kadang ia bicara sendiri, seperti sedang menjawab seseorang yang tidak terlihat. Tubuhnya juga semakin kurus. Matanya cekung dan merah. Kulit wajahnya tampak pucat, kibu-opuan, seperti orang yang sudah lama sakit. Suatu malam, hujan turun sangat deras disertai petir yang menyambar berkali-kali. Angin dingin membuat jendela rumah bergetar pelan. Bu Aminah dan Rizal
berkumpul di ruang tengah dengan wajah tegang. Sementara Pak Hasan duduk sendirian di dapur. Di depannya, panci kuah kuning kembali mendidih sendiri, meski tidak ada api di bawahnya. Plak-plak, asap tipis keluar perlahan dari dalam panci. Dan seperti malam-malam sebelumnya, suara bisikan kembali muncul. Kau belum bayar semuanya. Pak Hasan menutup telinganya kuat-kuat. Cukup, cukup. Tetapi suara itu semakin keras. Sekarang, waktunya menepati janji. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Seluruh ruangan langsung gelap gulita. Bu Aminah menjerit kecil dari ruang tengah. Rizal buru-buru mencari senter. Sementara dari arah dapur, terdengar suara panci jatuh sangat keras. Prak, pak, teriak Rizal. Ia langsung berlari menuju dapur. Namun langkahnya terhenti begitu melihat keadaan di sana. Pak Hasan berdiri membelakangi pintu dapur. Tubuhnya diam kaku. Sementara di depannya berdiri lelaki tua berpakaian hitam yang dulu ditemuinya di makam. Tetapi kini wujudnya jauh lebih menyeramkan. Kulit wajahnya hancur, seperti mayat membusuk. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Dan mulutnya tersenyum terlalu lebar, sampai hampir sobek ke pipi. Di sekelilingnya, berdiri puluhan sosok anak kecil berkulit gosong, dengan mata merah menyala. Mereka semua memandangi Pak Hasan, sambil membawa mangkuk kosong. Suasana dapur berubah sangat dingin. Rizal sampai sulit bernapas melihatnya. Lelaki tua itu lalu berkata, dengan suara berat yang bergema, memenuhi ruangan. Buburmu sudah membuat banyak orang datang. Waktunya membayar tumbal terakhir. Tubuh Pak Hasan gemetar hebat. Aku sudah kasih semuanya. Bila sosok itu perlahan menunjuk ke arah ruang tengah. Tempat Bu Aminah berada. Darah keluargamu. Mata Pak Hasan langsung membelalak. Jangan ganggu keluarga saya. Untuk pertama kalinya, sejak semua teror dimulai, Pak Hasan berteriak sangat keras. Ia jatuh berlutut sambil menangis. Saya salah. Saya salah. Namun sosok tua itu malah tertawa mengerikan. Tidak ada jalan kembali. Puluhan sosok anak kecil di dapur mulai bergerak mendekat sambil menyeret mangkuk mereka di lantai. Krek, suara gesekan mangkuk terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Rizal langsung menarik ibunya menjauh dari dapur. Pak, ayo pergi, teriak Rizal. Tetapi Pak Hasan tidak bergerak. Ia justru menatap panci kuah kuning yang masih mendidih sendiri. Dan di permukaan kuah itu, ia melihat wajah-wajah orang yang selama ini membeli buburnya, anak-anak sekolah, guru, warga, kampung. Semua muncul bergantian sambil menangis. Pak Hasan akhirnya sadar bahwa keserakahan dan ketakutannya telah menyeret banyak orang ke dalam malapetaka. Air matanya jatuh perlahan. Lalu ia berdiri sambil mengambil panci besar tersebut. Lelaki tua itu langsung menyeringai. Percuma, tetapi Pak Hasan tidak peduli dengan sisa tenaga yang ada. Ia mengangkat panci mendidih itu, lalu menghantamkannya ke lantai sekuat tenaga. Brakak, kuah kuning langsung tumpah ke seluruh dapur. Dalam sekejap, suara jeritan mengerikan memenuhi rumah. Sosok-sosok anak kecil menjerit keras sambil perlahan terbakar menjadi asap hitam. Lelaki tua itu juga menjerit marah. Angin besar berputar di dalam rumah. Jendela pecah, satu per satu, lampu berkedip liar. Rizal memeluk ibunya, ketakutan. Sementara Pak Hasan berdiri di tengah dapur sambil menangis. Tubuhnya perlahan mulai menghitam seperti terbakar dari dalam. Tetapi di wajahnya akhirnya muncul penyesalan yang tulus. Ampuni saya. Kalimat itu menjadi ucapan terakhir Pak Hasan sebelum tubuhnya perlahan berubah menjadi abu hitam di depan keluarganya sendiri. Dan tepat setelah itu, semua suara mendadak hilang. Rumah kembali sunyi. Angin berhenti. Lampu menyala normal lagi. Sosok lelaki tua dan anak mengerikan itu lenyap tanpa bekas. Yang tersisa hanya dapur berantakan, gerobak coklat di depan rumah, dan abu hitam berserakan di lantai. Keesokan paginya, warga berdatangan ke rumah Pak Hasan setelah mendengar suara keributan semalam. Namun, mereka tidak pernah menemukan jasad Pak Hasan. Ia menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, gerobak bubur coklat milik Pak Hasan tidak pernah terlihat lagi di dekat sekolah.
Tetapi sampai sekarang, sebagian warga masih percaya bahwa pada waktu subuh tertentu, aroma bubur ayam yang sangat harum kadang kembali tercium di sekitar jalan dekat sekolah tersebut. Dan beberapa orang mengaku pernah melihat sebuah gerobak coklat tua berdiri sendirian dalam kabut pagi dengan panci kuah kuning yang mendidih sendiri tanpa api.